Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam segala kebaikan Kristus. Mari keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, bahkan setiap anak-anak yang sedang menikmati, sudah menyiapkan piring hatinya untuk menikmati sarapan sorgawi. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu, buat kebaikanmu yang begitu luar biasa kepada setiap kami. Sehingga pagi ini kami masih bisa bersama-sama datang kepadamu untuk menikmati sarapan sorgawi yang Tuhan telah siapkan untuk kami. Urapi setiap kami, berbicaralah, tegur kami, kuatkan kami, berikan kami hati yang mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, dan semuanya yang telah menyiapkan piring hati, kita masih ada di dalam tema yang sama, yaitu berjaga-jaga terhadap segala penyesatan. Dan firman Tuhan pagi hari ini berjudul, ya kita melihat, ya kita mau lihat, berjudul Allah itu Allah yang esa. Ya, Allah itu Allah yang esa. Apa artinya Allah yang esa? Allah yang tidak ada duanya, Allah yang maha kuasa, Allah yang satu-satunya, Allah yang menciptakan segalanya. Berarti Allah yang esa itu tidak dapat disamakan dengan apapun. Dia adalah Dia. Allah adalah Allah. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Tuhan yang memanggil dia untuk memimpin Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa bertanya, "Siapakah engkau Allah?" Kalau orang-orang bertanya, kalau Firaun bertanya, "Siapakah engkau Allah?" Lalu Allah menjawab, "Aku adalah Aku." Ya, saya nih Christian yang ini adalah Christian ini, nggak ada duanya. Apalagi Allah, tidak ada duanya. Yang mirip-mirip dengan saya mungkin ada, ya. Tetapi kalau Allah tidak akan ada duanya, tidak akan ada samanya, ya. Kita mau lihat firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang pertama, Roma pasal yang pertama ayat 24. Ya, kita akan baca. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, perhatikan baik-baik itu. Kenapa ada orang yang ingin mencemarkan tubuhnya? Hidup di dalam kecemaran. Kalau bicara mencemarkan tubuhnya, bukan berbicara mandi di lumpur, main yang kotor di tanah, bukan. Ini berbicara tubuh mereka dipakai untuk perbuatan cabul. Ya, dipakai untuk perbuatan cabul, baik mata, baik tangan, baik kaki, baik mulut, seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki dipakai untuk perbuatan cabul. Perhatikan baik-baik. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Ternyata kenapa mereka bisa pakai? Karena mereka menginginkannya. Karena mereka menginginkannya. Dan Allah menyerahkannya. Apakah Allah Tuhan yang kita sembah tidak mengasihi mereka? Apakah Tuhan yang mereka sembah tidak mengasihi mereka? Tuhan Allah yang esa itu tidak mengasihi umat manusia, sehingga membiarkan manusia yang ingin mencemarkan tubuh mereka kepada perbuatan-perbuatan cabul dibiarkan saja. Bukan seperti itu, ya. Apa sih artinya perbuatan yang cabul? Kecemaran-kecemaran itu apa artinya? Kita mau lihat. Selanjutnya saya tidak akan membaca ayat yang lengkap-lengkap, ya. Ayat yang ke-26 dikatakan, ya, mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Perbuatan cabul. Kita sudah belajar 2 hari. Pasangan manusia, pasangan hidupnya adalah laki-laki dengan perempuan, papa dan mama kamu, orang tua kamu, ayah dan ibu kamu, papi dan mami kamu, atau apapun sebutannya.
Ya, tidak ada laki-laki dengan laki-laki. Tidak ada perempuan dengan perempuan. Ya, ingat baik-baik. Nah, jadi mereka menggantikan katanya. Ya, mereka menggantikan yang wajar dengan yang tidak wajar. Lalu ayat yang ke-27 dibilang gini, sehingga mereka melakukan kemesuman. Ya, ini percabulan laki-laki dengan laki-laki. Ya, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ingat baik-baik. Jadi perbuatan mesum seperti ini adalah sesat. Ya. Sodom dan Gomora, dosa Sodom dan Gomora. Ingat baik-baik itu, ya. Dosa percabulan yang Tuhan sangat benci. Itu merupakan perkara-perkara yang menjijikan, perkara-perkara yang begitu melukai hati Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan hanya menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Dan pasangan itu harus diberkati oleh Tuhan. Di gereja, ingat baik-baik. Kenapa? Karena Allah pencipta ada, ya, ada hadir di dalam tempat, di dalam rumahnya. Mari anak-anakku yang Tuhan kasih, kenapa sih Allah membiarkan mereka, menyerahkan mereka katanya kepada keinginan hati mereka? Kita mau lihat di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-18, maaf. Ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga. Ya, Allah yang di sorga ini murka atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi Tuhan tuh murka kepada orang-orang, kepada umat manusia yang fasik dan lalim. Fasik artinya tahu kebenaran, tahu hal yang benar, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Dan bertindak lalim, ya, bertindak jahat, menindas hal-hal yang benar, dikatakan tidak benar. Nah, Tuhan tuh marah kepada hal-hal yang itu, ya. Kenapa? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, mereka udah tahu tuh Allah tuh kayak apa sih? Apakah Allah seperti sehelai daun? Apakah Allah merupakan sebatang pohon? Apakah Allah merupakan sebuah patung? Apakah Allah merupakan satu bangunan, sebuah gunung? Bukan. Allah itu adalah Allah roh yang menciptakan langit dan bumi. Dia bukan di langit. Dia bukannya alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah ciptaan Allah sendiri. Tetapi dialah Allah adalah Allah. Aku adalah aku, kata Tuhan. Ya, dia tidak dapat disamakan. Kita baca lagi selanjutnya. Ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Tahu mengenal Allah tapi tidak apa? Tidak mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semua? Adakah hidup kita memuliakan Dia? Ya, dan katanya tidak mengucap syukur. Apakah kalian hidup mengucap syukur? Apakah saya hidup mengucap syukur? Apakah kita semua hidup mengucap syukur? Ya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi gelap. Karena apa? Karena tidak mempermuliakan Tuhan, karena tidak mengucap syukur, pikiran kita menjadi sia-sia. Hati kita menjadi gelap, ya, menjadi bodoh. Ayat yang ke-22 bilang begini, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kelihatannya sih pintar, kelihatannya ngerti, katanya bijaksana, tapi jadi bodoh. Kenapa? Ayat yang ke-23, catat baik-baik. Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Tidak fana itu artinya kekal, ya. Tidak akan binasa, tidak akan mati begitu. Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Jadi Allah digambarkan seperti manusia, ya. Yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalan. Banyak orang pikir Tuhannya, Allahnya bentuknya seperti ini, ya. Allahnya seperti begini, wajahnya seperti begitu.
atau yang merasa bahwa Allah itu merupakan hewan berkaki 4. Ya. Atau ada lagi yang menganggap Allahnya itu seperti hewan yang menjalar, ular, ya, atau binatang hewan berkaki 4. Banyak. Apakah hewan itu salah? Tidak. Hewan itu ciptaan Tuhan juga. Tetapi dia bukan pencipta. Dia tidak boleh dijadikan sama seperti Allah. Manusia adalah ciptaan Allah. Tidak boleh digantikan, ya. Tidak boleh seolah-olah itu Allah. Bagaimana orang bisa membuat Allah manusia itu menjadi seperti Allah, Allah menjadi seperti manusia? Dibuatlah patung, ya, dibuatlah patung. Atau hewan-hewan, ya, hewan-hewan tertentu dianggap sebagai wujudnya, ya, penjelmaan daripada Allah. Itu merupakan murka Allah kepada mereka. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, jelas sekali, karena mereka menggantikan Allah dengan rupa-rupa yang sesungguhnya bukan Allah. Allah itu kekal, digantikan dengan rupa-rupa yang tidak kekal. Allah menjadi murka, sehingga pikiran menjadi bodoh. Mereka hidup di dalam percabulan. Ingat baik-baik. Jangan sekali-kali kamu hidup dalam percabulan, dalam bentuk apapun. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita mau jaga anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Para guru, para pendidik, kita jaga setiap siswa yang Tuhan percayakan kepada kita. Agar mereka hidup mempermuliakan Tuhan. Agar mereka hidup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, ya. Tubuh setiap manusia tidak akan ada yang serupa, ya. Tidak akan ada 100% sama. Ada yang kelihatan cantik sekali, ada yang tidak cantik sama sekali. Tetapi itu tidak penting. Karena yang penting adalah hati yang mempermuliakan nama Tuhan, hati yang selalu mengucap syukur, hidup yang mempermuliakan Tuhan, hidup yang mengucap syukur, hidup yang menyembah kepada Allah yang menciptakan, bukan menggantikan Allah sebagai rupa manusia, sebagai hewan berkaki 4 atau hewan yang menjalar. Maka murka Tuhan tidak akan turun, tetapi ada berkat Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan engkau hidup di dalam kebodohan. Mari, jangan biarkan hidup dalam percabulan. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarnya 3 hari ini. Tuhan berbicara keras kepada kami dengan tegas, agar kami tidak membiarkan ada dosa percabulan dalam hal apapun ada di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami lalai. Ampuni kami mungkin sebagai orang tua, kami menganggap hal-hal seperti ini tidak penting. Ampuni kami, tetapi firman-Mu pada pagi hari ini, bahkan beberapa hari yang kemarin juga, kami mau terukir di dalam hati dan hidup kami. Kami tidak akan menggantikan rupa-Mu dengan rupa-rupa yang yang fana, dengan rupa-rupa yang ada di dalam dunia ini. Karena Engkau adalah Allah yang esa, Allah pencipta, Allah yang tidak ada duanya. Kami mau menyembah Engkau di dalam hidup kami, di dalam setiap apa yang ada di dalam diri kami ini. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengucap syukur senantiasa. Jangan biarkan kami, anak-anak kami, keturunan kami hidup di dalam dosa percabulan. Mari ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, para orang tua, dan semua setiap kita, jaga kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari.